Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Mahfud Saputri dengan NPM 10090324218. Pada video ini, saya akan menjelaskan hasil analisis dari kuesioner kepuasan kompensasi yang saya berikan kepada salah satu kerabat saya, yaitu Faisal, yang bekerja di perusahaan konsultan civil engineering pada divisi jembatan dengan masa kerja 5 tahun. Pertama, saya telah mengelompokkan dan menjumlahkan skor berdasarkan 4 kelompok penilaian, yaitu kompensasi langsung, kompensasi tidak langsung, kenaikan gaji, serta struktur dan administrasi pembayaran. Berikut hasil perhitungannya. Untuk kompensasi langsung, total skor yang diperoleh adalah 12 dan berdasarkan kategorinya, angka ini masuk ke dalam klasifikasi sudah puas. Artinya, Faisal merasa bahwa total penghasilan dan gaji yang diterimanya setiap bulan sudah cukup adil dan mampu memahami kebutuhan dasarnya. Selanjutnya, untuk kompensasi tidak langsung, total skornya adalah 8. Ini juga termasuk ke dalam sudah kategori puas. Hal ini menunjukkan bahwa tunjangan yang diberikan perusahaan, baik dari segi jenis maupun jumlahnya, sudah dianggap mendukung keperluan Faisal dalam bekerja. Kemudian pada bagian kenaikan gaji, total skor yang didapatkan adalah 6 dan berada pada kategori cukup puas. Ini menjadi aspek yang paling lemah dibandingkan kategori lainnya. Artinya, Faisal menilai bahwa kenaikan gaji yang diberikan setiap tahun masih belum optimal dan ia juga belum sepenuhnya memahami bagaimana perusahaan menentukan besaran kenaikan gaji yang akan diterimanya. Terakhir, untuk struktur dan administrasi pembayaran, total skornya adalah 9 dan berada pada kategori sudah puas. Ini menunjukkan bahwa kebijakan kompensasi yang diperlukan perusahaan sudah dirasa cukup konsisten dan pengelolaannya dinilai baik oleh Faisal. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar aspek kompensasi sudah memuaskan. Namun, ada satu area yang lebih diperhatikan lagi, yaitu gaji. Untuk meningkatkan kepuasan kompensasi secara keseluruhan, ada pertimbangan yang sebaiknya dilakukan perusahaan. Pertama, perusahaan perlu membuat struktur kenaikan gaji yang lebih jelas. Karyawan perlu mengetahui standar atau parameter apa saja yang digunakan untuk menentukan besaran kenaikan gaji berdasarkan performa masa kerja terhadap proyek maupun kebijakan lainnya. Terus kedua, perusahaan meningkatkan transparansi dalam sistem penilaian kerja dengan penjelasan yang lebih terbuka. Karyawan dapat memahami bagaimana penilaian mereka berpengaruh terhadap kompensasi maupun kenaikan gaji yang mereka terima. Ketiga, perusahaan perlu melakukan benchmarking atau perbandingan gaji dengan industri sejenis, terutama di bidang civil engineering. Dengan begitu, perusahaan dapat memastikan bahwa besaran kenaikan gaji yang diberikan tetap kompetitif dan sesuai standar pasar. Dan yang keempat, melibatkan karyawan dalam diskusi atau sosialisasi terkait kebijakan kompensasi. Hal ini dapat membuat karyawan merasa dihargai dan diberi ruang untuk memahami serta memberikan masukan mengenai kebijakan yang langsung berpengaruh pada kesejahteraan mereka. Dengan melakukan 4 pertimbangan tersebut, perusahaan diharapkan dapat meningkatkan kepuasan kompensasi karyawannya, terutama pada aspek kenaikan gaji yang saat ini masih menjadi titik perhatian. Demikian penjelasan saya mengenai analisis kepuasan kompensasi berdasarkan kuesioner yang telah diisi oleh Faisal. Terima kasih sudah menyimak dan semoga penjelasan ini bermanfaat. Maaf juga kalau misalnya ada yang kurang dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.